Oke, halo Sobat Kalyana, jumpa dengan saya Gading Suryatmaja dalam Kalyana Podcast yang dipersembahkan oleh Kalyana Art Official. Nah, Kalyana Art Official ini adalah salah satu organisasi yang home base-nya di kota Solo yang seperti Sobat Kalyana tahu bahwa kami mengakomodir kreativitas dari para seniman tidak hanya di Solo tetapi juga di lingkup yang lebih luas. Nah, Sobat Kalyana, malam hari ini atau hari ini saya merasa sangat beruntung karena berkesempatan untuk berjumpa, bahkan diperbolehkan untuk mengajak bincang-bincang seorang seniman dan entertain sejati. Saya menyebutkan beliau ini boleh dibilang seorang legend lah, karena selain sebagai penari dan koreografer, ini kalau Sobat Kalyana buka di Google, data beliau ini sudah banyak sekali. Budayawan juga, komedian juga. Mencoba juga. Iya. Dan aktor bintang film, bahkan di beberapa layar lebar kehadiran beliau ini cukup mewarnai perfilman Indonesia. Beliau ini adalah Mas Didi Ninitowo. Sorry Mas, boleh manggil Mas ya? Boleh, biar tetap muda. Iya. Karena sekarang memang netizen manggil saya kan Eyang. Iya. Nggak apa-apa tuh yang netizen. Iya. Oh, kamu kan mungkin seumuran ya sama saya? Oh enggak, saya 17 Mas. Oh 17? 17. Tapi kan lebihnya Mas. Oh, kelahiran Mojopahit. Enggak, maksudnya gini, oke, secara umur beliau ini memang sudah cukup senior, tetapi kalau ngelihat ya teman-teman bisa lihat sendiri personanya, performanya, sayang sekali kalau nggak dipanggil Mas, apalagi dipanggil Eyang itu terlalu. Ya kalau biar tengah-tengah bodi gitu nah. Oke, Sobat Kalyana, mumpung ada Mas Didi di sini, saya pengen sekali bincang-bincang, barangkali ada banyak wawasan, ada banyak ilmu yang bisa dibagikan dari konteks apapun. Nah, tapi sebelum itu saya pengen nanya Mas Didi ini, apa sih yang membawa Mas Didi bisa sampai ke Solo malam hari ini? Gimana ceritanya? Ceritanya ya, gara-gara oatmeal. Jadi ya nggak tahu, saya itu kan kadang-kadang ya saya dengan oatmeal cukup dekat. Saya dengan banyak seniman cukup dekat. Tapi saya itu orangnya gampang-gampang angel dan saya percaya akan jodoh. Ya. Jodoh dalam arti luas. Maksudnya kalau misalnya kamu mau bertemu profesor siapa, kalau belum jodohnya kan nggak bisa. Nah itu maksudnya yang saya maksud. Jadi mungkin saya sama oatmeal tuh ya oatmeal selalu berjodoh dengan saya. Jadi selama ini sudah 2 kali ini pas dia punya acara, saya juga pas longgar dan saya juga pas enjoy untuk bergabung begitu. Jadi saya kalau saya gitu. Tapi mungkin boleh saya kasih sedikit prolog bahwa teman-teman, Oatmeal yang dimaksud Mas Didi ini adalah Oatmeal Tasman. Ya, Oatmeal Tasman. Dia itu adalah seorang koreografer dan penari muda yang saat ini stay di Solo, tetapi asalnya dari Banyumas ya Mas Didi ya. Dan Oatmeal Tasman ini kalau saya melihat nih kayaknya punya kesamaan dengan Mas Didi. Jadi beliau berdua ini meskipun terpaut jauh, tetapi sama-sama koreografer dan penari yang kayaknya punya concern di ragam tari yang mengangkat tentang cross gender ya. Betul ada sekali. Ketertarikan ke seperti yang dipentaskan malam ini tentang lengger, longgar, langgar gitu ya. Boleh kasih bocoran lengger, longgar, langgar itu apa? Kalau nanti yang berkompeten aja yang menjelaskan. Oh gitu. Ya, itu lengger, longgar, langgar itu pentas malam ini yang diselenggarakan oleh komunitas Sebelaka Sesutani. Jadi mengangkat tentang Sebelaka Sesutani. Sebelaka Sesutani. Kamu ngomongnya cepet banget, nanti ini para pirsawan dan pendengar itu apa tak mau? Oke, Sebelaka Sesutani sayang. Kasih sayang. Oh sayang. Itu komunitas Banyumasan ya kalau tidak salah. Iya, kesenian Banyumas. Kesenian Banyumas. Kebetulan ibu saya kan orang Banyumas. Oh iya? Iya. Jadi ibu Banyumas. Bapak saya keturunan Tiongkok. Tiongkok. Dari Tiongkok. Oh iya. Oh iya, teman-teman bisa cek biografinya Mas Didi ini. Beliau ini seniman tanah air yang punya darah Tiongkok dan Banyumas dan menjadi satu mewujudkan Mas Didi ini. Satu akulturasi. Iya. Ya ini contoh akulturasi budaya. Akulturasi biologis kayaknya. Iya, komplit pokoknya. Enggak, Mas, apa kabar Mas Didi ini selama pandemi ini? Kayaknya kok sampai hari ini saya melihat masih
fresh aja ya, apakah tidak begitu terdampak dengan pandemi? Sangat. Jadi terdampak. sangat. Jadi saya rasa semua seniman hampir sama ya, yang di Indonesia maupun di luar negeri. Karena saya sempat telepon teman saya yang di Hong Kong, di Taiwan, kemudian di Nederland, itu juga mengalami hal yang sama. Amerika sama juga. Cuman memang ya beda-beda kesiapan mental manusianya ya. Seperti tradisi misalnya sekarang kan dengan adanya pandemi, semua karyawan saya terpaksa saya rumahkan. Begitu. Jadi saya ada sekitar 10 karyawan yang kemudian ya mau tidak mau dirumahkan, Mas, nggak kuat bayar saya, sudah terlalu banyak utang ya. Sementara dari sebenarnya tahun 2020 itu sampai Desember itu saya punya program ke luar negeri ada mungkin sekitar 6 negara, 6 kali. Batal semua. Ya karena memang situasinya kan, kita kan tidak ada yang tahu, siapapun yang tahu akan terjadi demikian. Tapi dengan adanya demikian, kita sebagai seniman kan jangan kemudian berpangku tangan. Istilahnya nek ora ubah ora mamah toh. Ya. Kalau kita nggak berusaha, kita nggak bisa makan. Saya pun gitu, kalau nggak berusaha ya gimana caranya. Saya sempat juga minta sumbangan ke teman-teman saya dari luar, yang kemudian beliau memberikan sumbangan ke saya karena memang waktu itu mengalami cukup berat. Tapi kemudian saya bersyukur karena Dirjen Kebudayaan dalam hal ini Pak Hilmar Farid lewat Kemendikbud, mereka memberikan program daring kan? Program yang online itu. Nah saya waktu itu April itu saya mendapatkan 6 paket. Itu sangat membantu, Mas. Iya, jadinya kita masih bisa berkomunikasi dengan staf saya. Tapi setelah itu kan kita tidak bisa istilahnya selalu menggantungkan program dari pemerintah. Betul. Pemerintah itu budgetnya juga terbatas dan seniman Indonesia yang dibantu itu kan ribuan toh, Mas. Banyak sekali. Iya. Sehingga ya kita harus tetap harus berusaha, jangan berpangku tangan kemudian istilahnya nyadong lumayan asto terus-terusan ya. Betul. Ya nggak bisa maju nanti. Iya. Tapi tentu ada kiat tersendiri. Saya yakin Mas Didi ini kan karena dilahirkan untuk menjadi orang kreatif, tentu dengan adanya pandemi oke lah semua terdampak, tetapi dampak itu mungkin tidak begitu besar mengingat track recordnya Mas Didi sebagai orang kreatif. Nah, barangkali bisa bagikan itu Mas Didi. Pasti ada kan langkah-langkah kreatif untuk menanggulangi itu, karena saya yakin Mas Didi juga tahu pandemi ini bakal lama ini. Iya. Satu, jangan gengsi. Gitu. Ya, saya sekarang buka usaha bisnis telur asin asap. Ya, jadi kadang-kadang ya orang kadang-kadang oh kamu tuh sudah terkenal gini-gini mas gitu. Kalau saya no problem. Sementara selama saya melakukan hal itu hal yang baik, bermanfaat, kalau saya oke-oke aja. Tapi kalau saya berat dengan gengsi saya seorang artis yang udah dikenal bla 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 ya mati, ya kan? Lalu kedua, kita harus mengikuti, harus mau belajar. Nah makanya saya belajar tentang teknologi, dalam arti ini kan kemudian kita harus mengerti dengan YouTube bagaimana, Instagram gimana, Twitter gimana dan sebagainya itu kemudian saya bukan mengikuti tren tapi beradaptasi dengan situasi karena itu yang memang sedang ngetren kan itu sehingga waktu saya ikut latih challenge sama itu kan booming tuh itu dan itu nggak ngira itu saya booming demikian itu. Jadi awalnya kan setelah saya mengalami dampak ini yayasan membantu saya bahwa ternyata program di YouTube kan bisa dimonetize. Nah, sebelumnya secara tidak sadar, ya bukan masalah tidak sadar ya, sadar, kalau nggak sadar kan pingsan ya. Saya itu sebenarnya udah selalu mengupload beberapa video ke YouTube dari tahun 2006. Cukup lama? Cukup lama, cuman saya nggak ngerti kalau bisa dimonetize dan menghasilkan itu karena keterbatasan saya masalah teknologi. Dan saya waktu itu tujuannya bukan untuk mencari duit lewat YouTube, tapi untuk mendokumentasikan karya saya, satu, kedua untuk promosi. Gitu. Sehingga saya diundang banyak universitas di luar negeri hanya karena mereka melihat program di YouTube. Mencari referensinya dari Betul, YouTube, iya, itu kan nggak bisa ditipu-tipu, nggak bisa dijegal sama orang, benar nggak? Karena langsung lihat kan. Betul sekali. Karena saya ngalami sebelum adanya teknologi ini, zaman dulu selalu buat proposal, pengen ke luar negeri. Nah ini kadang-kadang ada orang-orang yang kurang baik tabiatnya, yang seniman juga, ya mungkin juga yang lebih senior dari saya. Nanti kalau orang luar negeri, misalnya saya mengajukan proposal, karena kenalnya sama si A, pasti orang asing yang ngasih sponsor kan tanya si A, Didi itu gimana? Nah si A ini tergantung ini,
karena omongannya si A kan sudah seperti omongan dewa, ya kan? Nah saya itu banyak nggak disenangi, jadi gitu. saya Didi itu jelek gini, akhirnya saya gagal. Ya. Itu saya ngalami, dan yang menceritakan hal itu adalah Jepang. Begitu. Karena waktu saya apply ke Jepang, saya lolos. Karena Jepang mungkin lebih sering melihat saya kan, lihat karya saya secara mungkin langsung. mencari referensi lain juga. Betul, lolos, kemudian dia cerita. Nah, jadi saya kebuka, oh ternyata ada oknum-oknum yang begitu, jadi gitu-gitu loh Mas. Jadi kadang-kadang sama seniman pun kadang-kadang saya sedih juga. Jadi teman seniman yang tidak berhasil ke luar negeri itu kadang-kadang dijegal Mas. Bukan karena dia kurang bagus prestasinya. Ya yang saya alami juga begitu. Begitu saya upload di YouTube, wah langsung direct mereka menghubungi saya, sampai Yale University ngundang saya untuk seminar dan pertunjukan. Kemudian Michigan, kemudian NRO, macam-macam. Banyak sekali. Nah itu Mas salah satu. Cukup pelik juga ya. Sangat. Namanya? Konflik antar betul. seniman itu. Makanya saya nggak mau ikut-ikut yang gitu. Gitu. Jadi saya kalau misalnya saya bisa bantu, saya bantu. Saya selalu terbuka. Kalau ada misalnya, kalau banyak seniman yang punya link di KUP sendiri itu banyak Mas. Iya, mungkin kalau yang mendengarkan ini yang merasa itu pasti akan malu. Termasuk salah satunya support pentasnya Oatmeal dan teman-teman Sebelaka Sesutan ini ya. Itu mungkin salah satu cara Mas Didi untuk berkontribusi pada seniman lain gitu Mas Didi. Selama saya bisa melakukan, saya lakukan. Gitu. Dan saya nggak pandang bulu dalam arti, ya kalau saya nggak teman dekat ya nggak mau saya. Ya kan? Karena saya merasa nyaman berteman, dan dia nggak punya maksud yang macam-macam gitu, ya oke. Tapi kalau sudah banyak maunya ya nggak mau. Saya tarik kembali tadi nggak gengsi. Nah ini saya penasaran nih. Tadi Mas Didi ngomong ikut tren latih challenge tadi ya. Nggak, perasaan Mas Didi waktu ikut challenge itu gimana? Secara ini Mas Didi itu adalah seniman yang tidak hanya diakui di tanah air tapi juga di kancah dunia. Terus tiba-tiba ada musik ya Weird Genius kan memang saat itu belum mendunia ya Mas ya. Tapi ada trend challenge di TikTok. Terus kemudian Mas Didi membuat challenge juga dengan karyanya seniman yang mungkin belum pernah ketemu sama sekali. Bener. Iya. Perasaannya Mas Didi gimana waktu itu? Jadi sebenarnya tujuan saya begini Mas. Anak saya itu SMA kelas 1. Selalu online kan? Online. Nah, setelah pandemi ini kan saya banyak dibantu Yayasan Natya Laksita di Dini Dawok. Mereka buat banyak program seperti pasar Minggu Legi dan sebagainya gitu. Supaya sanggar ini tetap hidup, tetap punya penghasilan. Nah, kemudian suatu saat anak saya itu cerita, Papa ini lupa ada latih challenge bagus gitu. Saya kan ya melihatnya sepintas aja kan, saya nggak tertarik yang gitu-gitu ini. Terus kemudian oh ya itu gini, terus dia tanya, Pak ini kita kok aku lihat, karena anak saya sering lihat saya nari, sering tak ajak juga terlibatnya, dia tahu kan ada gerakan yang cewek yang tangannya ke atas gitu kan. Nah ini tergantung tariannya, tak jelasin kan. Kalau tarian ini Jawa dalam arti tarian tradisi Jawa, itu memang kostum hitam itu kan karakternya luruh, jadi biasanya jarang yang mengangkat ketiak tinggi, kecuali kalau tari rakyat Banyumas misalnya, itu kan memang nggak masalah gitu. Jadi saya ngasih penjelasan ke anak saya sudah paham yang gitu-gitu. Kalau mau yang begini-begini erotis ya pakai merah, gue bilang gitu. Cuman tiba-tiba ngomong lagi, Wah ini loh, ada netizen dari Malaysia yang mengatakan bahwa ini tuh latih itu pemusya setan. Nah itu mulai saya terus tergelitik di situ. Terpantik gitu ya? Oh ya, nah dilalah Mas Adi yang dari yayasan itu paginya itu juga ngajak saya, ini Mas coba yuk kita ngisi membuatin latih challenge ya, nanti Mas Adi bisa berkreasi lewat make up gini-gini. Saya kan memang dosen make up kan, ini dan yang di muka gini-gini. Nah itu sebenarnya awalnya saya terpantik karena saya kepingin meluruskan kesalahan image generasi milenial tentang arti lagu Jawa. Dan itu sebenarnya sudah mulai termemori sejak munculnya Lingsir Wengi Kuntilanak yang katanya ngundang kuntilanak itu. Itu saya sudah mulai kesel sebenarnya. Saya singgung kalau ngomong-ngomong. Kalau nggak tahu arti bahasanya, mbok ya belajar. Tujuan saya itu awalnya Mas. Tapi nggak ngira malah meledak demikian kan? Sampai trending topik kan. Nah, kan tujuan saya begini. Kalau saya ikut latih challenge pasti banyak yang pengen tahu kan. Ngapain sih nih senior-senior udah tua ikut-ikutan istilahnya tradisinya anak muda challenge-challengean gitu kan sudah senior sudah gini pasti akan tanya gitu kan. Kesempatan saya ngomong gitu loh Mas. Berarti ini ya alasannya cuma sepele ya, karena tersulut
image bahwa lagu-lagu Jawa atau berbau Pemuja Jawa setan. itu ada dianggap kedekatan dengan setan. Iya, aku sampai bilang, aduh ya ampun, Mbak, jangan jadi generasi pekok permanen sayang, aku sampai bilang gitu kan. Pekok, gogok pekok gitu kan. Oke. Makanya harus belajar. Saya bilang, Indonesia itu sangat kaya dengan budaya. Iya. Setiap daerah punya bahasa daerah masing-masing. Iya. Ya kalau mau pengen tahu artinya, ya belajar. Iya. Jangan ngawur langsung menurut interpretasinya sendiri. Terus ngawur, salah, seru meneh. Jadi tadi kita lanjutkan Mas Didi. Tadi pokoknya intinya menghadapi pandemi ini jangan gengsi, jangan malu, termasuk tapi ngikutin challenge tadi bukan karena gengsi, bukan karena malu, tapi ternyata tersulut. Ada misi tertentu, Ya, misi tersendiri. misi tersendiri ya betul. Gitu. Nah, Terus mau belajar, gitu. mau belajar. Oh ya. Kita mau belajar ya menyesuaikan dengan situasi kan. Ya, Karena termasuk sekarang- mempelajari teknologi itu ya. Dengan adanya online, Iya. webinar, Zoom dan sebagainya kan. Ya. Berarti Mas Didi punya konten juga di YouTube ini sekarang? Ada, aku punya konten di YouTube, aku punya podcast juga. Iya, podcastnya apa Mas? Podcastnya yang DNT. Oh, yang di DNT, ya. Oke, di YouTube sama ya pokoknya di YouTube-nya Mas Didi ya. Nanti Didi Nini Towo Oke. nanti muncul, Oke. termasuk podcastnya di situ juga. Siap. Nah, ini closing ini Mas. Sebenarnya masih banyak sih sebenarnya yang ingin saya obrolkan sama Mas Didi, tapi karena durasi Iya. ya sudah kita akhiri. Saya ingin ada kiat-kiat dari Mas Didi untuk teman-teman seniman yang mungkin di selama pandemi kemarin cukup terdampak, Iya. baik secara sosial, ekonomi. Nah, ini pandemi sudah berjalan 1 tahun lebih dan sepertinya akan segera berakhir karena ini panggung-panggung sudah mulai dibuka. Kira-kira untuk menyambut dibukanya kembali panggung-panggung hiburan, ada nggak kira-kira kalau Mas Didi sendiri punya persiapan gitu? Secara khusus tidak ada, cuman ya kemudian saya masih mau melihat sejauh apa kita akan bisa kembali berekspresi. Yeah. Karena kan kita juga belum ngerti kan, Yeah. setelah dibuka ini kira-kira gimana istilahnya dampaknya, ya. Seandainya memang dampaknya kemudian tidak membuat munculnya kloter-kloter baru atau gimana-gimana gitu, saya rasa kemudian nanti akan. Tapi kan tetap yang namanya protokol kesehatan sekarang sudah tetap diterapkan, Mas. Yeah, betul. Pakai masker dan sebagainya itu kan menjadi ya kemudian seperti new normal itu tadi kan. Yeah. Walaupun sudah dinormalkan tapi tetap ada sesuatu yang tidak sebebas sebelum adanya virus ini kan gitu. Ya. Tapi kalau Mas Didi sendiri ini udah punya konten di YouTube, kemudian udah bikin video, podcast dan segala macam. Kira-kira kalau sudah panggung dibuka kemudian Mas Didi kesibukannya kembali lagi seperti semula, apakah masih akan digeluti itu? Masih tetap Masih ya. Karena begini, satu kelemahan teman-teman seniman itu kan dokumentasinya lemah. Oh ya, betul sekali. Nah, nanti Mas kawan-kawan datang ke tempat saya kalau melihat dokumentasi saya yang sudah banyak yang mengakui, saya punya dokumentasi yang dapat dikatakan lengkap dari perjalanan saya, dari saya belajar, dari saya show seperti waktu kita ke Mbak Daria apa itu kan, Ya, dalam bentuk mini DV itu, Ya. itemnya itu ada sekitar 2000 lebih, Mas. Ya, Dan itu sekarang baru didigitalkan. ya. Begitu, jadinya Mas Didi ini sadar betul tentang pentingnya dokumentasi sangat, gitu iya. ya. Ya itu sebenarnya di khususnya seniman tradisi memang karena tradisi kita kan banyak tradisi lisan Mas Didi. Jadi mungkin konsep dokumentasi itu memang belum begitu dipikir secara Betul. serius begitu. Memang sekarang sudah mulai menyadari bahwa ternyata penting sekali. Oke. Jadi ya dikatakan terlambat ya terlambat, tapi ya daripada tidak toh. Oke, siap. Iya. Jadi dokumentasi kemudian kalau kita aktif di YouTube itu kan juga salah satu nilai positifnya kan terdokumen Ini, di dunia maya. siap. Kalau ini tadi malam saya juga ada webinar dengan beberapa seniman internasional. Saya juga menyampaikan kalau kita hanya dokumen di office dengan hard disk itu karena human error bisa satu hard disk hilang semua. Ya kan? Betul sekali. Itu terjadi di radio di Australia. Ya teman saya kemudian cepat-cepat ngomong ke saya, Didi kamu kalau membuat dokumentasi harus ada backup beberapa.
Tidak hanya di hard disk pun harus 2-3, kemudian juga harus ya memang biayanya jadi mahal. Tapi bukan berarti nggak bisa. Kita harus kreatif. Jadi sebagai seniman kita harus kreatif, itu bukan hanya kreatif berkarya, tapi berkreatif bagaimana kita supaya tetap bisa survive, tetap bisa hidup. Karena kalau kita ekonominya bagus, kita bisa berkesenian. Tapi kalau ekonominya kurang bagus kan nggak bisa berkesenian, Mas. Iya. Ini surprise sekali. Nggak, seorang seniman yang banyak bergelut di kesenian tradisi ternyata sadar betul tentang pentingnya teknologi, dokumentasi, dan itu mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman seniman yang lain. Betul. Seperti apa yang dilakukan Mas Didi ini. Sekali lagi, ya sayang sekali durasinya terbatas. Mas, tapi ini satu yang penting lagi. Oh ya. Jangan melihat saya sekarang. Ya. Betul sekali. Orang melihat pasti ngomongnya, ya iya Mas Didi kan udah sukses gini. Jangan itu. Saya bisa menjadi begini itu dari sedikit. Saya punya dokumen lebih dari 2000, itu kan dari saya cuman modal handycam yang ecek-ecek itu sendiri, kayak turis kemana-mana. Yang penting kita kerja keras, mau. Kalau saya nggak punya duit, ya saya gimana caranya? Nebeng-nebeng atau gimana, tapi yang penting kita melakukan sesuatu. Ada itu, dokumentasi, ada jejaknya itu. Dan dulu ya juga nggak pakai biaya, kadang-kadang. Biaya pun bisa dikatakan sangat minim, tapi kan dengan berjalannya waktu, karena dari kecil-kecil dikumpulkan, tiba-tiba sekarang menjadi sesuatu yang wow gitu. Saya juga kaget sendiri. Oh, berarti dulu saya istilahnya nggak punya malu, dalam arti saya untuk belajar saya nggak malu, nggak gengsi. Itu ada manfaatnya. Ternyata hasilnya sekarang ini bisa dinikmati banyak orang, bisa diceritakan ke siapa-siapa. Luar biasa. Terima kasih Mas Didi. Sekali lagi karena terbatasnya waktu, pokoknya kita cuma bisa berucap terima kasih lah. Mohon maaf sudah merepotkan. Sama-sama. Sehat terus Mas Didi. Amin. Tetap berkarya. Dan kita nantikan kreativitasnya selanjutnya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Oke, teman-teman, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat malam ya. Hai Sobat Budaya semuanya, Sobat Budaya gini loh ya, salam budayanya Didi nih tahu. Kadang-kadang netizen nyebut saya yang DNT. Jangan lupa sobrek, subscribe maksudnya sayang. Kalyana Art Official. Subscribe, like, comment, and share. Dadah.